Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saprilia Dwianjani, kelas 10 MIPA 1. Dan sekarang saya akan membacakan tugas-tugas dari Pak Jaim selaku Mapel PTQ dan PAI kelas kami dalam bentuk rangkuman. Jadi materi yang telah disampaikan dan diberi tugas untuk menyelesaikan adalah mengenai surat At-Taubah ayat 22. Jadi saya dan teman-teman diberi wewenang tugas untuk membuat video ini dan membacakan tugas yang telah dikerjakan. Surat At-Taubah ayat 22 beserta arti dan maknanya. Lalu beberapa hadis tentang keutamaan ilmu dan wajibnya menuntut ilmu bagi umat Islam dan beserta arti serta maknanya juga. Beruntunglah saya mendapat beberapa referensi dari buku semasa saya MTS dulu. Pentingnya ilmu dalam kehidupan, terutama bagi umat Islam. Telah kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan manusia dari rahim ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Barulah kemudian Allah memberi kelengkapan untuk beraktivitas, yaitu pendengaran, mata, dan hati. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 78 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumul sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Al-Quran Surat An-Nahl Surat 16 ayat 78. Saya akan mulai dari tugas yang pertama, yaitu membacakan surat At-Taubah ayat 22 beserta arti dan maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha abada. Innallaha indahu ajrun azim. Yang artinya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 22. Shadaqallahul azim. Sedangkan dalam surat At-Taubah ayat 22 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang, bila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi bertekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam, supaya ajaran-ajaran agama Islam itu dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif, serta bermanfaat dan kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Itu surat At-Taubah ayat 22 beserta arti dan maknanya. Selanjutnya, saya akan membacakan hasil kerja saya dalam tugas yang kedua atau poin kedua, yaitu hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Jadi, menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik muda maupun tua. Berikut hadis yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu wajib bagi semua muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebelumnya Pak Jai, maaf saya banyak menggunakan rekaman suara karena memori handphone saya penuh dan saya belum sempat menghapusnya. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah tua maupun yang masih muda. Karena sesudah manusia disempurnakan kelengkapannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah kebutuhan mereka. Misalnya kebutuhan pangan, pakaian, papan dan sebagainya. Untuk mendapatkan itu semua manusia wajib berusaha keras. Kerja keras tanpa ilmu hasilnya jauh dari sempurna. Lain halnya dengan orang-orang yang berilmu. Mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan kualitas yang baik. Sebagai contoh real dalam kehidupan ini adalah ketika zaman dahulu, orang hanya menggunakan otot untuk memenuhi kebutuhan hidup. Makan sedapatnya, hidup tanpa arah, pakaian sekenanya, tempat tinggal di goa-goa, dan sebagainya. Itu semua karena mereka tidak berilmu. Setelah perkembangan kebudayaan, orang mulai banyak yang pandai sehingga taraf hidup dan pola hidup juga lebih baik. Jadi, jelaslah bahwa pada umumnya orang-orang yang berilmu pengetahuan tinggi, maka taraf hidup dan pola hidup mereka lebih baik daripada orang-orang yang berilmu pengetahuan rendah. Gambaran konkret dalam kehidupan ini adalah permasalahan pencari kerja. Jumlah orang-orang yang pandai dengan orang yang pas-pasan sangat timpang. Bagi mereka yang memiliki kepandaian sedang-sedang saja, kesulitan mencari kerja karena perusahaan tidak mau ambil resiko menyerahkan perusahaannya kepada orang yang kurang pandai. Dari sisi kualitas materi juga tampak bahwa orang yang pandai memperoleh penghasilan yang lebih baik daripada orang yang kurang pandai karena jabatan yang diampu juga berbeda. Kemudian, saya akan masuk ke tugas yang kedua, yaitu mencari keutamaan orang yang menuntut ilmu, baik hadis, arti, dan maknanya. Orang yang berilmu tidaklah sama dengan orang yang tidak berilmu. Mereka memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri. Di antara keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang tidak berilmu, di antaranya yaitu: pertama, memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah 58 ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Mujadalah 58 ayat 11. Yang kedua, mendapat penilaian langsung dari Allah Subhanahu wa taala karena kemampuannya menerima pelajaran. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar 39 ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Yang artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Al-Quran surat Az-Zumar 39 ayat 9. Yang ketiga, orang yang berilmu tidak mudah tergoda oleh syaitan. Rasulullah bersabda, Faqihu wahidin asyaddu ala syaiton. Artinya, seorang yang alim lebih sulit digoda oleh syaitan. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu keempat, lebih utama dari pada ahli ibadat tetapi tanpa ilmu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan orang yang alim dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah tetapi tidak berilmu, bagaikan kelebihanku dibandingkan orang laki yang paling rendah di antara kamu. Hadis riwayat Tirmizi.
Begitu mulia bukan keutamaan orang-orang yang berilmu, menuntut ilmu dengan baik, dan selalu mengatasnamakan agama mereka. Allah beserta nabi-nabinya selalu mendoakan orang-orang tersebut. Kemudian saya akan masuk ke tugas yang terakhir, yaitu mencari derajat tentang orang yang menuntut ilmu, beserta arti dan juga maknanya. Hadis tersebut sebenarnya tidak terdapat dalam LKS pelajaran yang sedang kami pelajari, tetapi di sana terdapat kode QR-nya. Jadi ini adalah hasil yang saya dapatkan. Belajar lebih baik dari sholat sunnah. An Abi Dzar qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar lan ta'du fata'allama ayatan min kitabillahi khairul laka min an tusalli mi'ata raq'atin wala an ta'du wa ta'lam wa ta'allama baban minal ilmi umilla bihi aw lam yu'amal khairul laka min an tusalli alfa raq'ati. Yang artinya, dari Abu Dzar ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abu Dzar, engkau berpagi-pagi untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah lebih baik bagimu daripada engkau sholat sebanyak 100 rakaat. Dan engkau berpagi-pagi untuk mempelajari satu bab ilmu kemudian diamalkan ataupun tidak diamalkan adalah lebih baik bagimu daripada engkau sholat sebanyak 1000 rakaat." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 215. Pengajaran yang dapat saya ambil dari hadis tersebut adalah: pertama, Muslim yang mempelajari satu ayat dari Al-Quran adalah lebih baik dari dia melakukan sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. 2. Muslim yang mempelajari satu bab dari ilmu agama sama ada diamalkan atau tidak ilmu tersebut adalah lebih utama daripada dia sholat sunnah 1000 rakaat. 3. Keutamaan belajar ilmu, terutama agama, lebih dituntut daripada melakukan ibadah sholat sunnah. Ibadah sholat sunnah hanya untuk diri sendiri, sedangkan mempelajari ilmu bukan hanya untuk kegunaan diri, malah boleh mengajar kepada orang lain. 4. Orang yang beribadah seperti sholat hasil dari ilmu yang dipelajari dan difahami, tidak sama dengan orang yang menunaikan sholat tapi tidak berilmu. Begitulah rangkuman dari tugas yang saya dapatkan dari Pak Jaim. Ilmu sangat berguna bagi kehidupan umat manusia. Setiap umat Islam hendaknya menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang kewajiban menuntut ilmu. Selain dari ayat Al-Quran, banyak juga hadis yang menyebutkan tentang keutamaan untuk menuntut ilmu tersebut. Jadi, marilah dengan waktu yang terbatas ini, kita cari ilmu yang sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Semoga dapat bermanfaat. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.